dalam hidup ini mari sama-sama kita selalu menjadi orang-orang yang mulia. Menjadi orang yang mulia. Nah, bagaimana caranya kita ini hidup supaya hidup kita ini menjadi orang yang mulia, bukan cuma mulia tapi hidup kita sejahtera. Jadi ada rumusnya hadirin sekalian. Bagaimana caranya kita ini hidup mulia, mati pun kita mulia, bahkan hidup kita sejahtera. Yang pertama hadirin sekalian, tadi saya sudah share itu ayat suci Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 10. Jadi ciri-ciri orang yang hidupnya mulia itu adalah yang pertama, dia setiap hari itu dia selalu introspeksi diri. Jadi orang mulia itu ciri-cirinya setiap hari dia merenungi diri, kekurangan saya ini apa? Kemudian dia banyak-banyak istighfar. Maka hadirin sekalian, mari sama-sama setiap hari usahakan kita ini selalu introspeksi diri, melihat kekurangan kita. Saya sebagai suami ini kekurangan saya apa? Saya sebagai istri ini kekurangan saya apa? Oh, saya ini selalu marah-marah atau mungkin menyakiti hati suami. Begitupun seorang anak pun juga introspeksi diri, merenungi, saya sebagai anak ini apa kesalahan saya? Oh, saya sering membentak ayah saya sering membentak ibu saya ini kadang durhaka, dan seterusnya. Sebagai orang tua juga introspeksi diri, merenungi diri. Saya sebagai orang tua ini apa kekurangan saya? Apakah saya terlalu sibuk sehingga anak-anak saya biarkan, dan seterusnya. Bahkan sebagai tetangga pun kita juga introspeksi diri. Saya ini tetangga saya yang sudah baik atau belum? Jadi orang mulia itu selalu introspeksi diri setiap hari. Dan dia banyak-banyak istighfar. Jadi istighfar itu bukan dilihat banyaknya berapa, tapi yang dilihat adalah kualitasnya. Jadi kita istighfar itu kita merenungi, astagfirullahaladzim, ya Allah saya ini kok banyak sekali dosa. Ya Allah, mulut saya ini terkadang menyakiti hati orang lain. Terkadang mulut ini menzulimi, memfitnah orang. Kita istighfar, mata ini kok bisa-bisanya melihat yang tidak baik. Selalu istighfar direnungi. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu jamaah sekalian, beliau bersumpah, demi Allah, wallah, saya ini istighfar satu hari 100 kali. Nabi Muhammad itu manusia mulia, orang yang suci, tapi kok istighfar sampai 100 kali. Nah, kita semua ini yang sering banyak dosa, istighfar kita harus lebih banyak. Tapi istighfar yang betul-betul berkualitas. Jadi orang yang mulia itu orang yang banyak introspeksi diri setiap hari, kemudian dia istighfar. Bahkan sebelum tidur pun kita introspeksi diri. Nah, di zaman Nabi kita semua pernah mendengarkan, di zaman Nabi itu ada orang yang dijamin masuk surga, dia akan bertetangga dengan Nabi Muhammad di surga. Ternyata orang itu ibadahnya tidak terlalu bagus, tapi dia sebelum tidur itu dia itu merenungi diri, satu hari ini saya, ya Allah, tadi mulut saya memaki, ya Allah. Ini mulut ini kan fungsinya berbuat baik, bicara yang baik, kenapa sampai bicara kotor? Mata saya tadi, jadi dia sebelum tidur tuh merenungi, kemudian istighfar. Satu hari ini ya Allah saya ini banyak dosa, istighfar terus. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mulia itu adalah orang yang selalu mendoakan saudara-saudaranya. Ini orang yang mulia. Orang mulia itu mendoakan keluarganya, mendoakan orang tuanya, mendoakan kakek neneknya, mendoakan guru-gurunya, bahkan mendoakan semua orang. Bahkan sekalipun disakiti pun terus mendoakan, ya Allah, saudara saya menyakiti saya, tolong ampuni dosa-dosanya. Dan doa kita ini akan diamini oleh malaikat, malaikat membalas untuk kita sendiri. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang hidupnya mulia, bahkan hidupnya sejahtera, itu dia selalu berusaha membersihkan hati. Jangan sampai di dalam hati ini ada kedengkian, ada kejengkelan. Sebab ini hati ini kalau sampai ada penyakit hati, itu kata Nabi Muhammad, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ini ada sepitik kedengkian, kejengkelan sama orang, dendam sama orang. Itu kita sulit masuk surga hadirin sekalian. Hanya qalbun salim, hati yang bersih, yang betul-betul yang akan selamat masuk surga. Maka dari itu hadirin sekalian, di malam takziah ini saya doakan kita semua berdoa, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mulia dan menjadi orang yang hidupnya sejahtera. Orang yang hidup sejahtera itu ciri-cirinya itu selalu riang gembira hatinya, tidak pernah benci sama orang. Nah, teladan kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dan para nabi yang dulu itu akhlaknya luar biasa. Begitu. Jadi itu orang yang sejahtera itu akhlaknya luar biasa. Diludahin orang tidak marah. Begitu.
Dilempari kotoran tidak marah, bahkan selalu mendoakan. Nabi Muhammad itu seperti itu, ya. Nabi Muhammad itu luar biasa mulia. Maka dari itu, mari kita betul-betul bersihkan hati kita, memiliki akhlak yang mulia. Sebab Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah di muka bumi ini cuma satu tugas yang paling utama, ya. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu tugasnya menyempurnakan akhlak. Kok bukan untuk kesejahteraan? Sebab hadirin sekalian, kalau ingin hidup kita sejahtera, kita harus memiliki akhlak yang mulia. Gitu. Orang akan melihat kita itu bukan melihat agama kita, bukan melihat kitab suci kita. Yang dilihat adalah akhlak kita. Maka mari kita betul-betul menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia agar hidup kita sejahtera. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menghibur kita semua, dan kami semua mendoakan anak, keluarga, bahkan anak cucu yang ditinggalkan betul-betul dibimbing oleh Allah, diberikan kesabaran, ketabahan, dan selalu menjadi orang yang berakhlak mulia, dan selalu mendoakan almarhumah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighra. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, khususan almarhumah Ibu Hajah Clara Banuan, ya Allah, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini ya Allah, kami semua datang bersilaturahmi di rumahnya Bapak Sulitnya Banuan ini ya Allah, dalam rangka bersilaturahmi menghibur keluarga yang berduka ini ya Allah. Kami yakin ya Allah, setiap kebaikan kami ya Allah, Engkau balas dengan semua pahala, Engkau balas dengan semua maghfirah, ampunan untuk kami semua ya Allah. Maka dari itu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, segala dosa-dosa kedua orang tua kami, keluarga kami semua yang telah mendahului kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami semua adalah hamba-hamba-Mu yang betul-betul senantiasa banyak istighfar, betul-betul selalu mengintrospeksi diri kami ya Allah, sebab diri kami ini orang-orang yang banyak sekali dosa ya Allah. Dan bimbinglah hati kami ya Allah agar senantiasa beristighfar mohon ampun kepadamu ya Allah, dan wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, berikanlah ketabahan, kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan ya Allah, dan jadikanlah keluarga ini ya Allah senantiasa mendoakan almarhumah, bahkan mendoakan semua keluarga yang telah mendahulunya ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mendoakan khusus kepada semua saudara-saudara kami yang malam hari ini ikut serta berbuat baik, bersedekah ya Allah. Engkau balas dengan berlipat ganda pahala, Engkau balas dengan berlipat ganda rezeki ya Allah, dan Engkau selalu berikan kesehatan, keafiatan, keberkahan dalam keluarganya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ya Allah, berkahilah kami semua ya Allah, berikanlah kami semua akhlak yang mulia, akhlak yang selalu menebar kebaikan kepada semua makhluk.